Setelah Bank BUMN didorong untuk memangkas suku bunga kredit khususnya bagi segmen UKM yang mulai terdampak virus corona, kini perusahaan BUMN dengan peringkat baik diminta merilis surat utang dengan harapan untuk membawa devisa seiring mata uang rupiah yang terus tertekan. Oleh karena itu akan saya ulas untuk Anda dalam terbitkan utang demi devisa. Kita lihat terlebih dahulu, jadi sebagai gambaran sejak awal tahun aliran modal asing yang keluar ini cukup tinggi mencapai 125 triliun rupiah. Dampaknya apa? Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus tertekan. Secara year to date depresiasi rupiah mencapai 14,5% dan membuat kian was-was kalau rupiah terus semakin melemah. Nah, Senin kemarin rupiah bahkan ambles 4,05% ke level 16.550 rupiah per dolar. Bahkan sebelumnya sempat menyentuh level terlemah intraday 16.620 rupiah per dolar. Padahal di Januari hingga Februari ini rupiah masih di kisaran 13 ribuan gitu ya kalau kita lihat ini. Dan bahkan di Januari rupiah sempat menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di dunia, berada di level 13.565 rupiah per dolar Amerika Serikat tepatnya pada 24 Januari lalu. Nah, oleh karena itu dorongan agar perusahaan BUMN menerbitkan surat utang selaras dengan kebutuhan atau kondisi pasar saat ini, dan harapannya ini saat investor membeli surat utang BUMN dan asing yang digalang ini bisa digunakan dengan produktif, serta ketika investor membeli surat utang kemudian tukerin dalam bentuk falas gitu ya, bisa meringankan tekanan pada rupiah. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Iya, jadi berdasarkan data pipeline di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang akan merilis surat utang hingga 17 Maret 2020 atau secara year to date ini ada 20 penerbit dengan 21 emisi dengan total nilai penerbitan mencapai 23,3 triliun rupiah. Sementara itu kalau kita bergeser ya, kita lihat data OJK dari Januari hingga Maret 2020 atau secara year to date, perusahaan yang akan melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan sukuk ada 11 korporasi dengan total emisi hingga mencapai 16,29 triliun rupiah. Nah, dalam rencana tersebut ini ada 2 BUMN dan juga 1 anak usaha BUMN, yaitu ada PP Properti, kemudian PT Sarana Multigria Finansial atau SMF, dan juga ada PLN. Nah, ketiganya ini membidik perolehan dana maksimum 10,58 triliun rupiah. Dan jika kita lihat secara year to date ya, hingga 20 Maret 2020 lalu, penggalangan dana lewat obligasi dan juga suku korporasi secara year on year ini turun dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya. Karena jika kita bandingkan periode yang sama tahun 2019, ini mencapai 21,82 triliun rupiah dengan jumlah izin efektif penggalangan dana yang diberikan oleh OJK diberikan ini kepada 20 issuer atau korporasi. Namun dari segi kontribusi dari BUMN dalam penerbitan obligasi dan sukuk secara year to date hingga 20 Maret 2020 ini juga meningkat karena tahun 2019 itu terdapat kontribusi dari 4 BUMN yaitu PLN, SMF, Sarana Multigria Finance atau SMI, serta PP Properti dengan total 8,4 triliun rupiah. Nah, kemudian di luar dari penggalangan obligasi dan sukuk secara year to date hingga 20 Maret ada 3 MTN atau Medium Term Notes yang dirilis 3 BUMN. Nah, ketiga BUMN itu yaitu Perumnas, kemudian juga Industri Kereta Api atau INKA, dan PT Permodalan Nasional Madani dengan target dana hingga 722 miliar rupiah. Selanjutnya kita lihat lagi di slide selanjutnya, jadi beberapa BUMN memang berencana untuk menerbitkan obligasi korporasi dan kita lihat diantaranya ini ada Bank Mandiri atau BMRI yang akan menerbitkan obligasi korporasi pada semester 2 tahun 2020 dengan tujuannya untuk menambah pendanaan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perseroan. Nah, dana yang ditargetkan ini kisaran 5 hingga 10 triliun rupiah. Selanjutnya dari Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ini juga berencana untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap 2 senilai 5 triliun rupiah. Ini melanjutkan penerbitan obligasi berkelanjutan 3 tahap 1 2019 yang sudah diterbitkan tahun lalu dengan nilai yang juga sebesar 5 triliun rupiah. Kemudian kita bergeser lagi ada BNI atau Bank Negara Indonesia. BNI ini berencana menerbitkan surat utang global senilai 500 juta dolar Amerika Serikat pada semester 1 tahun ini. Kemudian selain perbankan ada juga Pertamina ini yang berencana menerbitkan UFF utang global berdenominasi dolar Amerika Serikat yang menjadi bagian dari program penerbitan surat utang jangka menengah senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Namun yang patut diingat gitu
gitu ya, rencana BUMN untuk rilis surat utang ini harus dipersiapkan dengan matang mengingat kondisi ekonomi yang tengah bergejolak saat ini. Kemudian penerbitan obligasi oleh BUMN ini juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing BUMN. Nah, jangan sampai demi menarik falas keuangan BUMN jadi terganggu.